Izin Mbak Sita, izin bicara boleh? Boleh, silakan ditunggu. Mohon maaf Pak Dubes, ini koneksinya nggak bagus. Sementara lagi di Bandung, siap-siap ada acara wisuda di Politeknik Sialan Bandung. Sebentar lagi pakai toga. Tadi sharingnya luar biasa. Saya sendiri dengan Kolombia itu mungkin belajar sedikit waktu riset ya, waktu riset saya tentang komparasi sistem presidensial. Saat itu banyak sekali studi-studi yang menuliskan bahwa sistem presidensial di Amerika Latin termasuk Kolombia itu tadi disebutkan juga Bu Ambarwati ya, memang tidak stabil. Nah, saya ingin memulai dulu bahwa sebenarnya rakyat itu tidak peduli mau sistem seperti apa, tidak peduli selama mereka mendapatkan kesejahteraan. Karena fungsi pemerintahan adalah kehadiran mereka untuk melahirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bagaimana perhatian-perhatian pemerintah bisa paling tidak kalau di negara berkembang ya kita masih berkisar pada indeks kesehatan yang bagus, dan saya melihat Kolombia lumayan bagus nih usia hidupnya lebih bagus 2 tahun dibanding Indonesia gitu ya. Kemudian pendidikannya lebih bagus dan tingkat ekonomi lebih bagus. Nah, kenapa kemudian kita belajar komparasi Mbak Sita dan teman-teman di sharing knowledge ini? Karena kita pengen belajar sesuatu yang bagus dari negara lain itu, apa yang bisa kita adapt, apa yang kemudian failure sistemnya yang kita bisa hindari. Seperti itu. Nah, ini udah ada beberapa negara, Cuba beberapa waktu lalu juga. Nah, Pak Dubes, yang saya pelajari tentang negara-negara Amerika Latin adalah ketika dalam sistem presidensial itu, dalam pengambilan kebijakan, eksekutif legislatif itu gontot-gontotan. Ya, jadi terjadi deadlock. Tidak ada keputusan. Nah, ini kan pemerintahan harus berjalan. Jika eksekutif legislatif tidak ada keputusan, maka disitulah peluang besar untuk militer masuk. Nah, itu yang kita hindarkan. Nah, sementara sistem Indonesia dulu di zaman Pak SBY berkuasa, itu memang oposisi banyak, dan dikhawatirkan juga dengan sistem presidensial multipartai. Banyak sekali kekhawatiran waktu itu yang mengatakan memang kita nggak pas nih sistem multipartai ya dengan sistem presidensial. Lihat tuh negara-negara Amerika Latin, nah salah satunya Kolombia waktu itu. Kenapa? Karena ketika terjadi deadlock antara eksekutif legislatif, gontot-gontotan tidak menghasilkan keputusan, itu membuka peluang yang sangat besar militer masuk mengintervensi. Nah, ketika militer masuk, tentu masuk dengan authoritarian country. Nah, otoritarian ini kemudian yang awalnya ingin menyelamatkan negara, akhirnya karena kekuasaan itu so tempted, malah memelihara kekuasaan itu. Nah, Pak Dubes, di sistem yang ada di Kolombia saat ini, jika dibandingkan Indonesia, kita tentu bisa belajar value system yang dianggap sekarang Indonesia ketika mencoba untuk meredam oposisi sehingga semua satu suara, akhirnya pemerintah bisa berjalan lonely sebenarnya. Lonely-nya artinya tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol, seperti itu ya. Nah, apakah di Kolombia juga dengan banyaknya studi-studi yang memperlihatkan bahwa ketika eksekutif legislatif tidak jalan dengan multipartainya, itu juga akan tanda kutip mematikan oposisinya, seperti itu. Karena tetap kalau kita belajar ilmu-ilmu demokrasi kekinian, oposisi tetap perlu untuk bisa memantau ya, memonitor ya pelaksanaan pemerintahan. Nah, itu yang menarik yang ingin kita pelajari. Ya, kemudian yang kedua adalah Pak Dubes, dengan sekarang ini eranya bukan lagi era perang yang in real perang seperti itu ya, tapi perang antar negara untuk mendapatkan ketahanan pangan. Ya, dari beberapa riset juga membuktikan ya Indonesia termasuk rawan nih dalam ketahanan pangan, padahal kita ini negara agraris. Kita negara agraris, tapi ternyata dibandingkan negara misalnya Malaysia akan bertahan 2-3 bulan, kita hanya bertahan 30 hari. Itu riset itu menunjukkan itu. Jika terjadi krisis pangan, Indonesia malah tidak bertahan seperti negara-negara yang justru bukan penghasil agriculture yang bagus. Nah, kalau belajar dari Kolombia seperti apa? Kalau kita melihat misalnya beberapa minggu lalu dengan Cuba,
ya Cuba dengan sistem sosialis komunis yang kuat sekali, ya itu sebenarnya satu hal yang perlu diacungi jempol. Dengan embargo yang sampai sekarang berlaku kok masih survive. Itu masih survive negara itu. Nah, saya nggak tahu apakah seperti Indonesia nanti atau seperti Kolombia kan masih terbuka peluang untuk bekerja sama. Jika terjadi embargo, mampukah kita survive? Karena ketahanan pangan kita yang perlu kita perhatikan. Dan saya kira dengan Kolombia, meskipun tugas Pak Dubes adalah untuk memperkuat hubungan kedua belah pihak, nah itu memang kekhawatiran-kekhawatiran jangan sampai satu sisi memperkuat hubungan, tapi memang kekhawatiran tentang narkoba dan seterusnya. Justru kita ini sudah menjadi negara tujuan yang ekspor yang luar biasa. Nah itu juga perlu menjadi branding kita. Jadi hubungan Kolombia dan Indonesia itu diperkuat dalam sisi apa? Kalau misalnya Kuba kemarin, meskipun sosialis, kita bisa melihat kemajuannya adalah kesehatan. Dan itu kita tertinggal. Masa COVID, Cuba bisa menemukan 3 vaksin yang itu kemudian disebar ke negara-negara Afrika dengan bangga, ya. Kita malah sebagai negara besar tidak punya vaksin nasional kita untuk kita bisa gunakan dalam negeri dan kita bisa share kepada negara lain. Nah, Pak Dubes, ini sharing saya saja yang saya sangat senang. Saya kalau diminta Ibu Sita ini mesti harus hadir. Sebenarnya sudah harus jalan. Ayo kita kuatkan lagi studi-studi komparasi kita. Nah, mudah-mudahan dengan komparasi dengan Kolombia, mungkin Pak Dubes bisa sharing kepada kami. Nanti saya sambil di jalan. What is hilang lagi ya? Beliau di jalanan, memang mau pakai toga sebentar lagi. Ya, tapi tertangkap kayaknya, nampaknya Pak Dubes bisa menanggapi, Dr. Helda. Ya, silakan Pak Dubes mungkin bisa merespon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Izin off kamera ya. Ya. Tapi saya mendengarkan ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang kalau kita lihat ya, kalau bicara konstelasi hubungan antar negara, saat ini memang sudah tidak ada lagi satu negara pun, sekalipun itu negara besar dan kuat, yang independen, jadi interdependensi. Jadi memang kita terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Dan kita tidak boleh hanya melihat ini negara besar, negara maju, karena kita juga banyak belajar dari negara-negara sesama negara berkembang. Contohnya, ketika kita belajar bisa menerapkan Transjakarta, belajar dari Bogota. Nah, dalam waktu dekat, cable car ini di sini merupakan transportasi umum. Oh, ya, transportasi. Ya. Dan Pak Sandiaga Uno pernah ketika beliau jadi wagub, makanya kemarin waktu saya mau ke sini, Mas, dia bilang nanti undang. Dan kemarin saya ketemu di Jakarta. Nah, jadi itu. Bukan wisata aja ya. Iya, transportasi umum karena memang daerahnya daerah pegunungan kan di sini. Nah, juga misalnya bicara tentang narkotika, kita sudah punya kerjasama antara BNN, Badan Narkotika Nasional ini, dengan Kolombia. Karena memang Kolombia ini kan sangat dikenal di dunia dengan peredaran narkotika, bahkan dianggap sebagai suppliernya yang cukup besar. Tapi fakta bahwa sejauh ini dia hanya menjual, tapi toh warga negaranya tidak jadi korban, gitu kan. Malah kita yang sekarang ini banyak sekali korban dan bahkan menjadi pasar. Kolombia justru dia produksi, dia jual ke orang, kan begitu. Nah, jadi tapi memang sekarang ini ada kecenderungan dalam beberapa negara bagaimana memerangi ini kejahatan dari narkotika itu sendiri. Maka kita melakukan kerjasama di bidang itu. Nah, juga misalnya kita bisa belajar ketika saya melihat banyak orang-orang Indonesia yang datang ke sini tuh untuk kosmetika, lemak, kosmetika ini karena cukup maju. Dan Kolombia merupakan salah satu medical tourist destination di sini. Cukup. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Nah, sekali lagi kalau kita melihat banyak hal yang kita bisa perbandingkan, kita pelajari. Ada positif, ada negatif. Kalau kita lihat jangan ditirunya, ya mudah-mudahan Indonesia tidak seperti Kolombia, karena
Kolombia usianya sudah 212 tahun, tapi masih dalam status negara berkembang. Syukur-syukur Indonesia nggak sampai 100 tahun sudah menjadi negara maju kan begitu. Kenapa ada nature karakter memang tidak mudah memang untuk merubah mental dan mindset, ditambah lagi kalau kita memang melihatnya juga tidak mudah juga karena kita terdiri dari berbagai etnik, pulau-pulau tersebar, tapi di sini juga tidak mudah mengelola rakyatnya karena banyak juga di remote areas dan juga saling dipengaruhi oleh tetangga-tetangga yang memang sangat tidak stabil. Misalnya di sini ada jutaan orang Venezuela dan itu juga menimbulkan persoalan tersendiri karena dampak sosial ekonominya juga cukup besar. Nah ini, jadi memang kalau kita melihat hubungan bilateral saat ini kita ingin mendapatkan sesuatu yang memang itu tadi disebutkan kan, failure-nya apa, keberhasilannya apa. Nah ini yang sedang kita coba terus gali. Nah saya di sini bahkan membuat bagaimana assessment di politiknya, ekonominya, sosial budayanya sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan di tataran nasional kita. Jadi inilah saya rasa memang saya sangat senang sekali bisa berbagi di sini dan tentunya waktunya sangat terbatas. Tapi dari pembicaraan hampir sejak 1,5 jam ini saya rasa kita sudah sesuatu yang saya rasa bisa bisa kita ambil hikmahnya dari forum ini. Demikian, terima kasih.